Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, maka jadilah ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, imam masjid yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, jamaah Masjid Nurul Islam dan jamaah masjid-masjid sekitarnya yang berhadir yang saya cintai, baik yang mendengarkan ceramah secara offline tatap muka maupun yang mendengarkan ceramah secara online melalui media sosial yang tersedia oleh pengurus Masjid Nurul Islam. InsyaAllah semua kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, kalau kita mengkaji Isra wal Mi'raj, ibu dan bapa, pernah kami diskusikan berapa lama waktu paling tidak dibutuhkan untuk mengkaji Isra wal Mi'raj. Maka sampailah kita kepada kesimpulan paling tidak kita butuh waktu 7 malam berturut-turut. Jadi malam ini tak mungkin kita mengupas peristiwa Isra wal Mi'raj ini utuh. Kalau Maulid Nabi, berapa lama kita mengupas kisah tentang Maulid Nabi? Maka paling tidak ibu dan bapa rahimakumullah, kita membutuhkan 40 malam berturut-turut. Ada memangnya Pak Ustaz? Ada. Sekarang di Sumatera Selatan, para habaib membuat gerakan namanya Maulid Arba'in, Maulid Nabi 40 hari. Di salah satu masjid di Pekanbaru di Jalan Hang Tuah sudah ada gerakan Isra wal Mi'raj 4 malam berturut-turut. Rupanya tak tuntas juga pembahasannya. Begitulah luasnya pembahasan Isra wal Mi'raj. Jadi yang disampaikan kepada ayah bunda, ibu dan bapak malam ini hanyalah sebahagian kecil. Mudah-mudahan yang sebahagian kecil ini pun berkah di hadapan kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama ibu dan bapak rahimakumullah, yang akan disampaikan adalah bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj diawali oleh Allah Ta'ala menceritakannya dengan sebuah kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, zat yang maha memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari, sedari mana sampai ke mana, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tak hanya sampai ke situ, baru Isra'nya, sampai nanti ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakna haulah, diberkahi sekelilingnya, linuriyahum min ayatina, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya kata Allah di ujung ayat, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ibu dan bapak rahimakumullah, pelajaran yang pertama, kapan digunakan kalimat subhana, kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah ibu dan bapak untuk menunjukkan sebuah kejadian yang sangat luar biasa, sebuah kejadian yang sangat mempesona,
sebuah kejadian yang tak mampu dinalar oleh logika, yang tak masuk ke dalam akal fikiran umat manusia. Dia bukanlah tinjauan ilmu pengetahuan, tetapi kajian Isra wal Mi'raj ini murni kajiannya adalah tinjauan akidah, tinjauan iman, tinjauan keyakinan. Inilah yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau urusannya ini adalah kehendak Allah, lalu disampaikan oleh orang yang paling jujur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar As-Siddiq, jangankan sampai ke Arasy, andaikan ada perjalanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Arasy pun, maka aku pun percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa demikian? Bagi Allah tak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, maka jadilah ia. Ibu dan bapa, ayah bundaku sekalian, saudara-saudara seiman rahimakumullah. Nah, mengapa dikatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini sulit diterima oleh akal fikiran umat manusia, sulit dicerna oleh logika dan oleh ilmu pengetahuan? Bagaimana kan tidak? Tahun 2024 sahaja, kalau ibu dan bapa berangkat dari Mekah menuju Madinah, ini jarak tempuhnya 480 km. Kalau kita pakai bus sekarang Pak Ustaz berapa lama? 7 jam perjalanan. 7 jam. Itu baru Mekah ke Madinah. Bapak berangkat dari Mekah sampai ke Madinah di simpang Panamnya kota Madinah. Apa nama simpang Panam kota Madinah? Saniyatul Wada. Makanya ada syairnya, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Apa itu saniyatil wada? Nama sebuah simpang. Jadi kalau ibu dan bapak masuk dari Mekah menuju Madinah, maka simpang pertama kali yang ibu dan bapak masuki itu namanya Saniyatul Wada. Nah, itu jaraknya dari kota Mekah 480 kilo. Kalau ditempuh menggunakan bus itu sejauh 7 jam perjalanan. Belum kita kaji Bethlehem, belum kita kaji Baitul Lahmi, pasar dagingnya Nabi Musa alaihi salam. Ini tak kita usik-usik pengkajiannya, langsung kita belok kiri. Kalau kita belok kiri, kemana perginya Pak Ustaz? 395 kilo kemudian, ibu dan bapa jumpa negeri seluas Singapura, namanya Madain Saleh. Madinah satu kota, Madain banyak kota. Madain Saleh kota-kota yang dibangun pada zaman Nabi Saleh. Negeri seluas Singapura, negerinya peradabannya tinggi, bangunannya sudah mewah. Saking mewahnya ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, mereka mampu membangun rumah dalam gunung dengan arsitektur yang sangat canggih, ibu dan bapak rahimakumullah. Dan terjadi ribuan tahun yang lalu. Tak payah bagi Allah, dibukakan sedikit pintu langit, dari langit itu dihantamkan petir ke tengah-tengah penduduk Madain Saleh. Apa yang terjadi? Sampai hari ini tidak ada orang yang berani memasuki negeri itu lebih daripada 1 hari. Jadi kalau ada orang datang, ibu dan bapak hanya nengok-nengok selayang saja. Saya termasuk orang yang dikomplain oleh salah satu jamaah, ngapa pula Ustaz Edi Azhar pergi ke Madain Saleh? Nabi Muhammad saja kalau lewat Madain Saleh mempercepat kudanya. Nabi Muhammad kalau lewat Madain Saleh mempercepat jalan ontanya. Untuk apa Ustaz jalan-jalan ke Madain Saleh? Saya bilang, saya ini pendakwah ini nak menceritakan kepada jamaah, ada apa dengan Madain Saleh? Ada negeri yang sangat maju sekali ibu dan bapak rahimakumullah. Dalam waktu sekejap bagi Allah hancur rumahnya, mati manusianya, bahkan gunung-gunungnya pun luluh lantak sampai hari ini pun masih bisa disaksikan. Kalau bapak ibu tertarik nanti menengoknya, berjalanlah ibu dan bapak 395 kilo dari kota Madinah, namanya Madain Saleh. Lalu masuk lagi 500 kilo ke dalam. Apa yang bapak ibu jumpai? Yang bapak ibu jumpai namanya adalah Tabuk. Dulu Tabuk ini ibu dan bapak tempat perang, nama perangnya adalah perang Tabuk. Sekarang Tabuk itu ibu dan bapak rahimakumullah, ini tempat wisata.
objek wisata negeri salju. Jadi salju turun pertama kali di Arab Saudi itu di mana? Di Tabuk. Sampai hari ini, ibu dan bapa rahimakumullah. Lalu masuk lagi 500 kilo ke dalam. Jumpa apa Pak Ustaz? Jumpa dengan Palestin. Jadi jarak Mekah ke Palestin, Mekah Madinah, Madinah Madain Soleh, Madain Soleh ke Tabuk, Tabuk ke Palestin, ibu dan bapa rahimakumullah. Itu kalau ditempuh hari ini, itu menghabiskan waktu 2,5 hari perjalanan. Itu 1450 tahun setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Butuh waktu selama 2,5 hari. 2,5 hari. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, dulu Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy berangkat dari Mekah sampai Madinah, belok ke Palestina. Itu waktu yang mereka butuhkan ibu dan bapak, paling tidak 2 bulan perjalanan. Saat mereka menempuh perjalanan 2 bulan, Nabi SAW bercerita, Nabi dari Mekah menuju Bethlehem, Nabi menuju ke Yasrib Madinah, menuju ke Aqsa Palestina, naik ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, naik ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha, naik sampai ke Arash, jumpa dengan perintah Allah bernama salat, balik ke langit yang ke-6, disuruh kembali ke Arash, balik kembali ke langit yang ke-6, 9 kali pergi dan pulang, lalu turun kembali ke bumi. Itu tidak menghabiskan waktu 4 jam. Tidak menghabiskan waktu 4 jam. Karena bahasa Al-Quran itu adalah lailan, bukan al-lail. Apa bedanya lailan dengan al-lail? Menurut para ulama, lailan itu menunjukkan sebahagian malam. Kalau al-lail menunjukkan 1 malam. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak habis 1 malam. Masya Allah, perjalanan yang sangat spektakuler. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kalau ditanya, mungkinkah ini dikaji oleh Abu Jahal? Jangankan Abu Jahal, 2024 ini pun tak mampu kita mengkaji peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Maka murni perjalanan ini perjalanan tauhid, perjalanan iman, perjalanan keyakinan dari zat yang maha suci, yang maha kudrah, maha iradah, yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha besar. Ibu dan bapak rahimakumullah, memperjalankan hambanya yang paling bersih, hamba yang paling terjaga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang setiap ucapan dan tindakannya bukan hawa nafsunya, tapi sesuatu yang diwahyukan kepada dia. Inilah perjalanan paling spektakuler sepanjang umat manusia, hanya diberikan kepada manusia yang paling luar biasa oleh zat yang maha luar biasa. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama, ayah bundaku, saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah. Yang kedua, Nabi dibawa naik langit ke tujuhnya langit. Di langit yang pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, langsung ketemu 2 Nabi sekaligus. Dengan siapa? Dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Menteri Perindustrian. Siapa? Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi yang paling tampan. Ini hafal semuanya biasanya nih. Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi yang paling indah dalam 2 hal. Pertama, paling hebat berretorika, paling pandai berestetika. Jadi dalam menyampaikan kata ada namanya retorika, ada namanya estetika. Retorika bagaimana penekanan bahasa, penekanan kalimat, bagaimana mengayunkan mimik bahasa, bagaimana cara mengucapkan, itu ilmunya adalah retorika. Kalau estetika,
bagaimana penggunaan kalimat hingga kalimat itu betul-betul pas diucapkan, hingga satu kata dengan kata yang lain saling kait berkaitan, itu namanya ilmu estetika. Siapa yang ahli dalam hal itu? Namanya Nabi Harun alaihissalam. Lalu ibu dan bapa rahimakumullah, naik lagi ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 jumpa siapa? Nabi yang paling masyhur, Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi yang paling masyhur. Siapa yang dapat jawabannya insyaAllah dapat hadiah dari Ustaz Edi Azhar. Tapi tidak ada hubungannya dengan caleg, ibu dan bapa rahimakumullah. Ada yang tahu berapa kali nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran? Kalau menengok wajahnya nampaknya masih memikirkan ini. Jadi nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya 119 kali. 119 kali. Nama kedua yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran nama siapa? Nama Nabi Ibrahim. Berapa kali? Hampir lagi ayanda, 79 kali. Sudah hampir, sudah 8,5 nilainya tuh. Jadi nama Nabi Musa 119 kali, nama Nabi Ibrahim 79 kali. Ibu dan bapa rahimakumullah, di langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi yang paling masyhur. Al-Quran diturunkan ke atas Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama yang paling banyak disebut adalah nama Nabi Musa alaihi salam. Lalu naik ke langit yang ke-7, ketemu dengan Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Abul Anbiya itu abahnya nabi-nabi. Sekarang lagi populer abah Indonesia. Sekarang lagi populer siapa? Abah Indonesia. Ada pula abahnya nabi-nabi. Ini lebih tinggi pula kedudukannya, nih jauh lebih tinggi. Abul Anbiya, abahnya nabi-nabi. Seorang nabi punya anak dua-duanya nabi, punya cucu cicit, itu adalah keluarganya nabi dan para nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap menyebut Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, Ashraful Anbiya, nabi yang paling mulia, maka nabi setelahnya itu nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam salat pun kita berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibu dan bapak, pertanyaannya, untuk apa Nabi Muhammad diperjumpakan dengan nabi-nabi lain? Jawabannya hanya satu: mempertemukan junior dengan senior. Maknanya, wahai yang muda-muda, saya ingatkan, sehebat apapun kalian wahai yang muda-muda, jangan pernah kalian meremehkan yang tua-tua. Sehebat dan setinggi apapun ilmumu wahai yang muda-muda, ingat, engkau tidak hidup selama yang tua. Jadi hebatnya orang tua itu lebih lama hidupnya dibandingkan yang muda. Lalu ada yang bilang, apa hebatnya lama hidup Ustaz? Itulah orang sekarang tak tahu. Satu, as-sa'adatu kullu sa'adah, bahagia yang paling puncak di antara semua bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulul umri, panjang umur fi taatillah, yang digunakan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata orang kita? Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasuk. Maka pengalaman orang tua itu tak bisa dibeli oleh S1, S2, S3-nya anak muda. Saya ibu dan bapak rahimakumullah diberikan amanah oleh sahabat-sahabat menjadi ketua umum IKMI wilayah Kota Pekanbaru. Jadi IKMI itu namanya bukan IKMI kota, tapi IKMI wilayah kota. Jadi ketua umum IKMI wilayah Kota Pekanbaru. Kalau di wilayahnya apa namanya? Ketua umum IKMI koordinator wilayah Provinsi Riau. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, yang aktif itu ada sekitar 700 mubalik di dalam naungan IKMI. Tapi kalau tidak aktif lebih 1000, ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, suatu kali ketika saya sedang menjadi narasumber di pembahasan judul, ibu dan bapak yang berbahagia, jadi kalau setiap hari Jumat itu
ada pembahasan judul khutbah Jumat. Kalau setiap malam menjelang santapan rohani Ramadan, itu di siang harinya ada pembahasan judul santapan rohani Ramadan. Nah, ketika saya menyampaikan materi, ada sebuah kalimat yang menurut saya tidak ada yang salah. Kalimatnya begini, ibu dan bapak rahimakumullah, guru-guru sekalian, para asatidzat dan seluruh kawan-kawan seperjuangan rahimakumullah. Rupanya kalimat saya ini mengganggu telinga salah satu ulama senior. Setelah selesai saya menjadi narasumber, saya dijumpai beliau. Kata beliau, "Ketum, nanti ayahanda mau jumpa." Saya dah berdebuk kencang jantung saya tu. Ini ada yang salah mungkin ini, saya bilang. Beliau pun menemui saya di ruangan, ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tanya, "Silakan minum dulu ayahanda," saya bilang. Beliau selesai minum lalu menyampaikan sebuah masukan. "Ayahanda berharap besok ketum kalau menjadi narasumber, hilangkan kalimat kawan-kawan. Hilangkan kalimat kawan-kawan." Bagi saya ibu dan bapak, tidak ada yang salah dengan kawan-kawan tu. Maka saya tanya, memangnya menggunakan kalimat kawan-kawan salahnya di mana ayahanda? Kata beliau, inilah orang tua. Kalimat kawan-kawan itu tidak ada yang salah, tapi kuping mendengarkannya bermasalah. Jadi salah tidak, tapi kuping mendengarkannya bermasalah. Saya bilang, kenapa kuping bermasalah mendengarkannya? Dulu, kata beliau, ini kalau sudah berbicara dulu, kita kan tak nyampe ke situ. Dulu, kata beliau, tahun 65, Aidit manggil letkol Untung itu dengan panggilan kawan Untung. Untung manggil Brigjen Suparjo itu dengan nama kawan Suparjo. Saya hentikan, saya bilang, "Terima kasih ayahanda, ananda paham." Jadi rupanya kalimat kawan-kawan itu bagi orang-orang pergerakan melawan PKI tahun 65, ini bahasa yang tidak cocok di telinga mereka. Bukan kalimatnya salah, tapi di telinga sebahagian orang itu tidak enak didengar karena diucapkan oleh sebahagian orang yang pernah bermasalah di Indonesia. Artinya ibu dan bapak rahimakumullah, kapan kami anak-anak muda tahu akan hal itu? Bila ditunjuk ajari oleh yang tua-tua. Maka yang tua-tua ni tak boleh terlalu banyak bercakap, tapi sekali bercakap tu bernas. Kalau orang tua terlalu banyak bercakap, kata orang, ceritanya aja tu nyo. Tapi kalau orang tua sekali bercakap bernas, itu cakapnya itu bisa merubah segala apapun yang menjadi sebuah kebiasaan oleh sebahagian orang. Ibu dan bapak rahimakumullah, itulah bedanya orang tua dengan anak muda. Anak muda boleh tinggi sekolahnya, orang tua masak di pengalaman dan tuanya itulah yang membawa tua, dia berkah pada tuanya. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, maka Nabi Muhammad dipertemukan dengan para senior. Salah satu yang paling hebat ibu dan bapak, ketika Nabi pulang Isra wal Mi'raj di langit yang ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim aman. Tapi ketika turun ke langit yang keenam, jumpa Nabi Musa, ditanya, "Apa yang kau bawa ya Muhammad?" "Salat." "Berapa waktu?" 50 waktu. 50 waktu. Iya, 50 waktu. 50 salat. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? "Ya Muhammad, takkan sanggup umatmu menjalani ini." Muncul pertanyaan, dari mana pula Nabi Musa itu tahu? Dari mana pula Nabi Musa itu tahu kalau kita umat Nabi Muhammad ini tak sanggup solat 50? Kalau menengok wajah-wajah jamaah Masjid Nurul Islam, nampaknya kuat-kuat semua ini. Ini orang-orang ahli solat semua ini. Jadi Nabi Musa sudah menyimpulkan tak kuat. Takkan kuat umatmu ya Muhammad. Betulkah umat Nabi Muhammad tak kuat? Rupanya penyebab Nabi Musa mengatakan tak kuat pengalaman. Ada apa dengan Nabi Musa alaihissalam?
tadi sudah kita ungkapkan satu. Nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran rupanya adalah nama Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, ibu dan bapa rahimakumullah, kitab suci samawi yang paling mendekati isinya dengan Al-Quran itu rupanya adalah kitab Taurat. Bapak ibu pernah menonton kisah Nabi Muhammad itu utuh? Ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, baru mendengar nama Nabi Muhammad, yang pertama kali naik telinganya siapa? Siapa? Yang pertama kali naik telinganya mendengar nama Nabi Muhammad siapa? Orang mana? Orang Yahudi. Siapa kata dia? Muhammad. Karena rupanya dia baca dalam kitab Taurat sudah ada penjelasan tentang Nabi Muhammad. Yang ketiga, rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, umat yang paling banyak sebelum hadir umat Nabi Muhammad itu Bani Israel. Bani Israel itu umat siapa? Umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini dah berpengalaman menghadapi banyak orang. Yang keempat, ini yang paling menarik, seluruh Nabi ada ibadahnya, seluruh Nabi ada rukuk dan sujudnya. Ibadah salat yang paling mirip dengan salatnya Nabi Muhammad itu adalah salatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi dengan kondisi pengalaman itulah beliau menyimpulkan takkan sanggup umatmu Muhammad. Dipaksa Nabi melobi, meminta kurang, meminta diskon. Ini yang dilobi ibu dan bapak rahimakumullah, bukan Pak RW. Melobi Pak RW aja payah Pak. Saya kan dah pengalaman melobi Pak RW selama caleg kemarin. Tidak mudah melobi Pak RW selama caleg, melobi Pak RT selama caleg, melobi ini melobi itu. Tidak bisa ibu dan bapak rahimakumullah. Tak mudah rupanya ibu dan bapak yang berbahagia. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, melobi tokoh masyarakat tidak mudah, melobi ketua ini ketua itu tidak mudah. Ini yang dilobi siapa? Rabbus samawati wal ard, pencipta langit bumi beserta seluruh isinya. Berani minta kurang. Kalau urusan Nabi, Nabi tak mau minta kurang. Tapi ini bukan urusan Nabi, ini urusan umat Nabi. Kalau sudah urusan umat Nabi, Nabi pasang badan untuk kepentingan umatnya. Tak tanggung-tanggung ibu dan bapak rahimakumullah, meminta kurangnya itu sebanyak 9 kali pergi dan pulang. Masya Allah. Hingga solat yang awalnya 50 waktu tinggal lagi berapa? 5 waktu. Masya Allah. Tinggal lagi 5 waktu. Ketika solat itu tinggal 5, apa kata Nabi Musa alaihi salam? Takkan sanggup umatmu ya Muhammad minta kurang lagi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku malu kepada Allah. Aku malu. Mendengarkan Nabi Muhammad itu malu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, kerjakan olehmu 5 waktu itu, namun aku menilaimu sama dengan mengerjakan 50 waktu. Makanya kalau ibu dan bapak buka kamus bahasa Arab, rupanya malu dan hidup itu rumpun katanya sama. Malu bahasa Arabnya adalah al-haya'u, hidup bahasa Arabnya adalah al-hayatu. Orang yang hidup pertanda masih memiliki rasa malu, dan orang yang masih memiliki rasa malu pertanda dia masih hidup. Oh, ini berat Pak. Apalagi kalau malu ini menyangkut iman. Saya ditanya orang, Pak Ustaz Edi Azhar ada menyogok-nyogok selama menjadi caleg? Enggak sama sekali. Cakap Pak Ustaz saja, Pak Ustaz. Enggak, tanyalah sepangkal SKA sampai ke Teropong. Jadi kecamatan Bina Widyah Tuah Madani Dapil 6 tu pangkalnya SKA.
ujungnya jalan teropong, sebelah kanan ujungnya Sungai Sibam, ke ujung sebelah sininya Jalan Manunggal dekat SPBU Pak Jeffrey Nazir lewat UIN, ke ujung sananya lagi itu Hotel Madaninya Pak Jeffrey Nur. Tanya, ada 1 rupiah Pak Ustaz Edi Azhar membayar kepada masyarakat? 1 sen pun tidak ada. Kenapa Pak Ustaz tidak mau membayar? Aku malu kepada Allah. Ada yang bilang, Pak Ustaz, kuado 9 balik suara Pak Ustaz. Bara Pak Ustaz taluk membayar. Nak saya angkat telefon dia tu. Kalau ada yang menyatakan, menyampaikan Pak Ustaz kuado 9 balik suara, bara Pak Ustaz taluk membayar, tidak saya respon. Makanya saya terperanjat ibu dan bapa rahimakumullah, luar biasa kayanya Allah. Alhamdulillah, tanpa sogok 1 sen pun, tanpa menyerakkan minyak 1 minyak pun, tanpa membayarkan 1 butir beras pun, alhamdulillah lebih 3.000 suara. Saya menyimpulkan, kalau sempat Ustaz Edi Azhar duduk, saya akan berkata di mana-mana, contoh masyarakat Pekanbaru tanpa uang sogok pun mau memilih siapa yang patut dia pilih. Tidak mesti sogok. Lalu ada yang bilang, apa Pak Ustaz tak sanggup bayar? InsyaAllah sanggup, tapi memang tak mau membayar. Kenapa? Malu kepada Allah. Mengapa demikian? Ini dakwah seumur hidup dipakai. Sedangkan anggota DPRD itu hanya 5 tahun, kalaupun itu lulus dijalani. Ibu dan bapak rahimakumullah, jangan hancurkan dakwahmu, jangan hancurkan kebaikanmu hanya karena kepentingan sesaat. Tak bisa. Seorang dai itu dipegang orang tu cakap dia. Jadi kalau dai pun tak bisa dipegang cakap dia, lalu yang nak dipegang orang cakap siapa? Terus yang kedua saya bilang, macam mana aku takkan malu? Ada jamaah tiap malam solat tahajud, tiap pagi dia solat duha, subuh mulai pengajian subuh sampai isyraq dia menunggu, dia laksanakan pula solat sunat 2 rakaat. Senin Kamis ia berpuasa, Sya'ban memperbanyak puasa, belum lagi baca Quran paling tidak 1 juz 1 hari. Dia booking syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masa aku masukkan jamaah itu ke dalam api neraka hanya dengan uang 200.000 perak? Aku malu kepada Allah. Di mana letak kepalaku sebagai seorang pemimpin? Di mana letak kepalaku sebagai seorang dai? Rela aku menengok masyarakat Pekanbaru masuk neraka hanya gara-gara uang 200.000 perak. Itu mesti dipegang. Maka di mana-mana saya menyampaikan value. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, orang kalau menjaga value, maka cakap dia menjadi kencang. Value. Tapi kalau saya tengok jamaah Masjid Nurul Islam ini, namanya saya sudah Nurul Islam, ini wajah-wajah anti sogok semua nampak-nampaknya ni. Ini tak mempan oleh 200.000 ini. 500.000 baru diskusikan. Ini tak mempan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan engkau beli nerakamu dengan uang yang murah 200.000. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dengan yang kena sogok dua-duanya neraka. La'anallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat Pak Ustaz? 3 sebetulnya ibu dan bapak rahimakumullah. Tidak hanya penyogok, tidak hanya yang menerima sogok, perantaranya, tukang bayarnya pun dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah di wilayah Kulim ini tidak ada marketing pembayar uang sogok. Di tempat lain saya dengar-dengar ada juga kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah. Maka orang-orang itu mesti belajar ke Nurul Islam. Inilah maah Nurul Islam, nur cahaya Islam. Kalau ada orang Nurul Islam mau pula disogok, itu tak Nurul Islam namanya itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kenapa kita tak mau dibayar-bayar Pak Ustaz? Selain bertentangan dengan hukum, selain melakukan kecurangan. Kalau engkau sudah curang sebagai orang tua, lalu nak cakap apa engkau kepada anak-anakmu tentang kejujuran? Kalau engkau suka menyogok, lalu nak cakap apa engkau kepada anak muridmu tentang hukum sogok menyogok? Maka value, nilai
Disitulah yang membedakan orang mengaji dengan tak mengaji, orang berpaham dengan orang tak berpaham. Punya urat malu, punya urat malu. Ibu-ibu ndak ada tu kan yang terima-terima sogok? Bertiga nyebut ndak nampaknya. Oh ibu-ibu, agak sunyi suara ibu-ibu nampaknya. Masya Allah. Takkan kaya kita dengan uang 200.000 perak tu. Jangan dikira kalau engkau dapat engkau kaya, justru dapatmu menghancurkan yang banyak. Jangan engkau kira yang banyak itu banyak, kadang yang banyak itulah penyebab sedikit. Jangan kau kira yang sedikit itu adalah sedikit, kadang yang sedikit itulah penyebab banyak. Jangan dikira yang nampak itu ada, jangan dikira yang tak nampak yang tidak ada. Kadang yang nampak itu malah tidak ada. Kalau musim panas, oh ibu dan bapak, oh ibu dan bapak, kalau musim panas kita tegak di atas aspal tu, maka kalau kita menengok dari jauh, aspal tu macam menggenang dah air, macam menggenang air kan? Apa ada airnya? Nampak barangnya, tak ada bendanya. Apa namanya tu? Fata morgana. Jangan dikira sesuatu yang nampak tu ada. Dia tak nampak tapi ada. Mana contoh yang tak nampak ada Pak Ustaz? Maaf agak panjang sikit. Jika engkau amalkan 4 hal wahai saudaraku, maka hidupmu kaya. Jika engkau elakkan 3 hal, maka hartamu takkan pernah mengenal kata hancur. Apa tu yang 4 hal Pak Ustaz? 1. Boleh diceritakan ini tidak? 1, ibu dan bapak rahimakumullah, harta kan pasti tumbuh. Tak ada orang yang menempuh yang 4 ni hidupnya susah. 1, sekolahkan anak. Selagi dalam rumah bapak masih ada orang sekolah, rezeki bapak dijamin sama Allah. Makanya banyak orang tua berkata, dulu Pak Ustaz waktu anak-anak kau sekolah kesado-sadonyo duit mendaki Pak Ustaz, ado-ado saja rezeki. Semenjak anak-anak kau selesai sekolah Pak Ustaz, tak macam dulu bagai rezeki kau le. Macam itu. Kalau anak tu masih sekolah Pak, rezeki wak tumbuh. Di kampung kami itu ada ibu-ibu, 2 cuman kerjanya menanam padi, beladang namanya, menggembalakan kerbau, bahasa Ocunya kubalo. Menanam padi dia, padi orang rebah kena banjir, padi mak ni dalam banjir pun tegak dia, di atas sampan pun dia panen itu padi. Begitu Allah menjaga rezeki orang menyekolahkan anak. Kerbaunya Pak Ustaz, kerbaunya macam tu juga. Kerbau orang Pak, 2 jantan 2 betina, dikasih kandang supaya cepat dia ini kawin. Kalau cepat dia kawin, cepat dia punya anak. Tapi kerbau orang tak punya anak. Kerbau mak ni, Masya Allah, tak pakai di kandang, tak pakai 2, hanya 1 saja, hanya 1 bininya, tak ada lakinya, beranak aja kerjanya. Begitulah rezeki kalau anak tu sekolah. Maka jangan kita berakal-akal menyekolahkan anak. Yang kedua, kalau mau rezeki tumbuh, bawa harta ke tanah suci. Ada apa Ustaz? Nabi yang mendoakan 3 doa Nabi kalau orang ke tanah suci. Pertama, semoga Allah menerima amalmu. Yang kedua, wa ghafara dzambaka, semoga Allah menghapus dosa-dosamu. Yang ketiga, wa akhlafa nafaqatak, semoga Allah mengganti seluruh uang belanjamu. Masya Allah. Jadi uang belanja orang berangkat ke tanah suci itu diganti sama Allah. Yang ketiga, zakat sodakoh, zakat sodakoh, zakat sodakoh. Hasinu amwalakum bizzakati wadau mardakum bissodakoh wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Bentengi hartamu kata Nabi dengan cara berzakat, obati penyakitmu dengan cara bersodakoh, obati segala, hadapi segala malapetaka hidupmu dengan cara berdoa. Selagi ada zakat, rumah rezeki terjaga. Selagi masih ada sodakoh, insya Allah penyakit Allah sembuhkan.
Kalau bapak sudah capek berobat ke rumah sakit, dah capek menemui dokter, maka obatnya tambah sedekah, tambah sedekah, tambah sedekah, tambah sedekah. Masya Allah. Zakat dan sedekah. Yang keempat, ini amalannya bapak-bapak, amalannya laki-laki, tapi perlu ACC ibu-ibu. Ibu-ibu ACC, ibu-ibu ACC. Alhamdulillah, berarti bapak dapat istri salihah. Kerana banyak perempuan yang tak siap yang satu ini. Apa tu Pak Ustaz? Yang keempat adalah apabila seorang anak laki-laki menafkahi emak dia, ayah kandung dia, maka jangankan rezeki, 3 benda pun Allah taklukkan buat dia. Apa 3 benda yang Allah taklukkan kepada anak laki-laki yang memberi kepada emak kandung, ayah kandung dia? 1, Allah tundukkan gunung kepada dia. 2, Allah tundukkan batu kepada dia. Yang ketiga, Allah tundukkan kayu kepada dia. Andailah dia bercakap, hai gunung, hai batu, hai kayu, berubahlah kalian semua menjadi emas, maka gunung, batu dan kayu pun akan berubah menjadi emas. Sekarang Pak, banyak laki-laki ni, Allah ya Rabb, mau ngasih duit belanja maknya pun takut kepada bini dia. Tak dicontohnya bini-bini Nurul Islam. Kalau menengok wajah ibu-ibu yang hadir ni kan wajah-wajah tak pernah melawan ke laki aja nampak-nampaknya ni kan. Masya Allah. Sebagak-bagaknya laki-laki, kalau tak pandai-pandai berhadapan dengan istri, hilang takut dia. Di Jalan Riau ni, saya dengan istri kemarin lewat. Bapak ni entah salah jalan, entah macam mana, kena stop oleh polisi. Kena stop oleh polisi, bapak ni lah pucat mukanya. Kena tokok pula dari belakang oleh bini dia. Pumpang kata di helm tu. Saya bilang sama istri, inilah laki-laki yang penakut ke bini. Dalam kondisi dia kena razia, berani bini dia menepuk kepala dia. La ilaha illallah. Kalau suami ni tak pandai menghadapi istri, itu Pak nak ngasih duit belanja emaknya, minta izin ke bini dulu. Mama, mama kata dia. Orang sekarang kan bermama ke bini dia. Mama, mama kata dia. Walaupun lahirnya di Solok. Lahir di Solok, manggil bini mama. Mama, mama kata dia. Boleh papa ngasih piti amak di Solok 300.000. La ilaha illallah. Meleset. Ngasih duit emak kandung yang mengandung dia, ngasih duit emak kandung tertumpah darah melahirkan dia, emak kandung menyusukan dia 2 tahun lamanya. Jangankan makhluk, Khalik Allah mengatakan wahnan ala wahnin, susah di atas susah, minta izin dia ke anak orang. Ibu-ibu ni betul anak orang? Oh ibu-ibu, aku agak ragu ibu nampaknya. Ibu-ibu betul anak orang? Kan betul, jawablah betul. Coba ibu bayangkan, kalau anak ibu macam itu besok ke ibu, betapa sedihnya ibu. Kami di rumah Pak, berdua saja sama istri. Anak pertama kami alhamdulillah usianya 20 tahun, sekarang menjadi wali kelas di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Anak kedua perempuan, sekarang usianya 18 tahun, sekarang mengajar ngabdi di Pondok Pesantren Gontor Putri, Widodaren, Jawa Timur. Anak ketiga umurnya 16 tahun perempuan, sekarang kelas 6 di Pondok Pesantren Gontor Putri, Mantingan, Jawa Timur.
Ibu dan bapa rahimakumullah, macam ini membesarkan anak, tak ada kita buat ada, susah pun kita buat supaya tak susah dia. Yang kita pikirkan bagaimana hidup mereka lebih baik dibandingkan hidup kita. Lalu suatu saat hanya untuk ngasih uang 300.000, minta izin dia kepada bininya, itu betapa sedih, urat jantung, urat hati dibuatnya. Beruntunglah bapak-bapak yang hadir ni kan tidak ada yang penakut kepada bini. Kan nampak wajahnya agak garang-garang sikit ini. Tidak ada kan bapak-bapak ni yang takut sama ibu? Takut sama bapak ni? Tidak ada bapak-bapak ni takut sama ibu kan? Kalau emak kandung dia yang hendak dia kasih pun takut dia sama ibu, sungguh merugi ibu dapat laki. Ibu-ibu yang suaminya tegas dalam urusan emak kandung dia, tegas dalam urusan ayah kandung dia, dia katakan kepada ibu, wahai istriku, kalau hanya ada segelas air, aku haus, engkau haus, ambillah olehmu lebih banyak, biarlah engkau yang lepas dahaga duluan, walaupun aku yang belakangan. Kalau hanya ada sepiring nasi, ambil olehmu lebih banyak, agar engkau lebih kenyang ketimbang diriku. Syaratnya hanya satu, jangan kau urus-urus rezeki emakku, rezeki ayahku, belum ada engkau lagi sudah ada mereka. Ini tidak boleh mak, kata dia. Anak bini ku menggambok je mana. La ilaha illallah. Kok dapat anak macam tu pak, suruh menyangkung di tepi sungai Siak tu hantam cik. Tak ada obat itu. Jadi kalau laki-laki itu sudah menafkahi mak ayah dia, ibu-ibu saya ingatkan, kalau ada anak ibu melawan, kalau ada rumah tangga ibu tak baik, ada penyakit ibu tak sembuh-sembuh, ada penyakit bapak tak sembuh-sembuh, ada rezeki ibu yang payah didapat, ada bapak yang sudah tunggang-tunggik mencari duit tapi tak dapat juga, mulai tanggal 1 besok suruh dia ngasih kepada emaknya, insya-Allah bulan depan dia mulai menjadi orang kaya. Enggak ada anak memberi ke orang tua tu hidupnya susah. Tapi kalau laki sampili itu, bukan inyo saja yang susah, bininya menjadi susah, anaknya pun menjadi susah. Mulai kayo seketek ditipu orang, mulai kayo seketek dikicuh orang. Jadi kalau orang tua tu hatinya sudah mulai bersedih, itu tak mau berkah harta anaknya. Pantangnya apa harta ni Pak Ustaz? 3. Kalau nak tumbuhnya 4, pantangnya 3. Jangan dibuat yang 3 ini. Apa itu Pak Ustaz? Jangan makan hak orang. Bapak makan saja hak bapak tu, biarlah sedikit berkah daripada banyak tidak berkah. Yang kedua Pak Ustaz, selain jangan makan hak orang, jangan dikurang-kurang hak orang. Sudah bekerja, mohon maaf, pembantu rumah tangga ibu tu, jangan ibu kurang-kurangi hak dia. Jangan ibu kurang-kurangi rezeki dia. Bagi ibu duit sisa 75.000 tu mungkin tak begitu berarti, bagi dia 75.000 tu sangat besar. Jangan dikurang-kurangi hak dia. Ketiga, jangan ditahan-tahan hak orang. Masa bayar gaji sopir bayar, masa bayar gaji karyawan bayar. Jangan ditahan-tahan. Air mata mereka tu buruk kepada akibat hidup bapak. Jangan ditahan-tahan. Termasuk bapak ibu yang berhutang, saya ingatkan, bapak sudah ditolong orang, dikasih orang duit simpanan dia untuk bapak agar tertolong hidup bapak, lalu bapak aniaya orang, bapak tak bayar hutang itu kepada dia, susah hidup bapak jadinya. Apalagi orang-orang yang punya filosofi dalam hutang ni, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Karena ada pula orang macam itu. Sebelum dapat duit kita pucat muka dia, setelah dapat duit kita pucat muka kita menunggu duit dia. Itulah manusia ni. Ibu dan bapa rahimakumullah, balik kita kepada kaji tadi. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, jangan dikira selama ini yang banyak itu banyak. Kadang yang banyak itu penyebab sedikit. Awak kadang nak banyak, nak banyak, nak banyak, nak banyak.
Rupanya yang banyak itulah penyebab sedikit. Itulah anehnya Pak Ustaz, harato kok aneh, dapat saketek ndak cukui, dapat banyak ndak balabiah. Itu bapak, orang lain ndak macam tu. Orang lain dapat saketek cukui, dapat banyak balabiah. Harta itu dikatakan barokah Pak bila memenuhi 3 unsurnya. 1, orang dikatakan hartanya berkah, sikitnya cukup, banyaknya berlebih. 2, doanya menjadi mustajabah. 3, hajat hidupnya menjadi sampai. Terakhir, sampailah Nabi ke Arasy. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Kalau ada orang yang menyebut Nabi menengok Allah secara langsung, dia pembohong besar. Jadi Nabi tak nampak Allah. Bagaimana nak nampak? Baru cahaya Allah, Nabi tak sanggup menengok, langsung tertunduk Nabi. Mengapa Nabi bisa tertunduk Pak Ustaz? Anak-anak Palestina itu keluar dari penjara Israel itu sebahagiannya dalam keadaan buta. Kenapa buta dia Pak Ustaz? Ditembak laser oleh pasukan Israel itu mata dia. Maka buta mata tu. Coba ibu dan bapak bayangkan, tak sanggup mata kita ni menahan laser. Kalau menahan laser mata kita tidak mampu, apalagi menengok cahaya Allah, menengok cahaya yang menciptakan segala laser. Saya ceramah ibu dan bapak rahimakumullah beberapa malam yang lalu. Tiba-tiba lampu mati. Rupanya lampu sekitar hidup. Dicek, rupanya MCB membalik. Dihidupkan balik, dimatikan AC belakang. Akhirnya sampai selesai ceramah, lampu hidup. Mengapa bisa membalik dia Pak Ustaz? Jawaban sederhananya, tak seimbang pemakaian dengan voltase tersedia. Maka membalik MCB. Kalau memakai listrik tak seimbang, membalik MCB. Kalau memakai mata untuk kapasitas yang di luar kemampuan, rabun tu mata, konslet dia. Jadi kita tidak bisa menengok Allah. Bisa nanti. Lewati dulu 2 fasenya. Apa 2 fasenya Pak Ustaz? Pertama, wajib mati. Setelah wajib mati Pak Ustaz, wajib masuk syurga. Wajib masuk syurga. Kalau sudah mati masuk syurga, dipasang alat mata baru. Ini alat mata bisa menengok cahaya apapun, termasuk cahaya yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh syurga itu indah, tapi menengok indahnya Allah membuat kita melupakan indahnya syurga, karena Allah teramat indah. Maka ketika Nabi tertunduk, sebuah kalimat yang sangat mulia keluar dari mulut yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala solawat, segala kebaikan, semuanya milik siapa? Milik Allah. Awak kau jangan meninggi-ninggikan badan, jangan meninggi-ninggikan diri. Mohon maaf, jangan awak kau ingin dipuja-puji, dipuja-puji. Indak pakaian awak tu do Pak, ndak pakaian awak tu do Bu. Manusia ni paling mudah dimasukkan dan disisip oleh syaitan 2 penyakit. Pertama, berkeluh kesah jika tak ada. Yang kedua, berbangga jika dia punya. Muncul COVID, ditanya orang macam mana sekarang Bu Nde Pak Ustaz, kata dia, payah sekarang Pak Ustaz, payah mengecek Pak Ustaz. Dia macam mana payah? Pokoknya payah Pak Ustaz. Berkeluh kesah. Kalau berpunya sikit, dapat sikit, dia lupa kalau itu pemberian. Dipuji orang, Bu, sebanyak ini jemaah Nurul Islam, nampak-nampaknya ibu lah yang paling berhasil mendidik anak. Nyo anak kau tergantung awaknya, kata dia. Disangkonya karena nyo hebat, anaknya menjadi hebat. Ndak dia tahu Nabi Nuh tu jauh lebih hebat dibandingkan dia, anak dia Kanaan. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya hebat, bukan karena bapak hebat, karena Allah meringankan beban dan pikulan bahu bapak. Sayang Allah sama bapak, bukan karena bapak hebat. Orang bilang dia beruntung Pak Ustaz, anak-anak mau disuruh sekolah, mau serius sekolah. Saya bilang,
anak-anak tu kadang tak sempat aku mendidiknya, berangkat pagi pulang malam mengurus umat. Maka setiap mengajari umat ini, dalam hatiku berkata satu hal, ya Allah, hamba kadang tak sempat mendidik anak hamba, namun macam mana hamba mendidik umat ini 10 kali lipat, didikkan anak hamba lebih hebat dibandingkan itu. Kita hanya minta ke Allah. Makanya kalau anak tu berhasil bukan kerana ayahnya hebat. Apa kata orang? Memang buah apel takkan jatuh jauh dari pohonnya. Batang apel yang mana? Tengoklah Nabi Lut. Nabi Lut hebat, anaknya durhaka. Lalu bapak-bapak dipuji orang, Pak, sebanyak ekor ibu-ibu jamaah Nurul Islam mampu tengok bini apa lah yang paling patuh sama apa. Nyo bini kau tergantung awaknya. Kata kawan. Disangkonya nyo hebat lalu bininya patuh. Bini apa tu patuh kerana memang Allah sayang sama apa, maka dilunakkan hati bini apa, maka bersyukurlah. Jagok pun apa, kayu pun apa, hebat pun apa, kalau bini apa pelawan pak, mati kartu pak, mati, hilang hebat. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, bersyukurlah kalau Allah melunakkan hati istri kita. Ya bu, ha bu, lain pula tu menung-menung nampaknya. Ibu dan bapa rahimakumullah, kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah taala, dibalas oleh Allah taala. Apa kata Allah taala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala keselamatan atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullah, Allah merahmatimu, wa barakatuh, Allah memberkahimu. Macam itu dipuji Allah, Nabi tak menjadi orang yang lupa daratan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang selamat bukan hanya diriku, tapi yang selamat kami semuanya dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Begitulah orang yang tak lupa daratan. Untuk saat ini sampai disitulah kaji kita. Kaji ini masih panjang ibu dan bapa, tapi jangan khawatir, insya-Allah masih akan kita ceritakan lebih lengkap pada peringatan Isra wal Mi'raj berikutnya. Insya Allah, sehat badan, panjang umur, mudah-mudahan Allah masih pertemukan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya setelah mendoa ibu dan bapak langsung pamit, karena besok pagi-pagi saya sudah harus berangkat. Makanya saya sampaikan kepada pengurus, saya bisanya hanya tinggal lagi hari Senin malam Selasa, karena insyaAllah Selasa pagi saya harus menuju ke Tanah Suci. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian juga saya juga masih bersama istri hari ini harus singgah ke salah satu rumah keluarga. Jadi ada urusan yang sangat penting ibu dan bapak rahimakumullah. Kita tutup dulu dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihha wal quwwata wal hidayah wal inayah ala hadhihi an-niyah wa ala hadhihi al-jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minat tawwabin waj'alna minan najihin waj'alna minas sajidin liwajhikal musabbihin bihamdik wa na'udzubika minal mutakabbirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Selamat bertemu lagi kesempatan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin duluan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.